Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman calon programmer di channel Programmu. Gimana setelah teman-teman belajar kelas dan objek sebelumnya? Udah bingung nggak nih ya? Itu baru kelas dan objek ya. Masih banyak istilah-istilah yang masih belum kita pelajari. Tapi nggak apa-apa, kita belajar perlahan. Yang sekarang kita belajar tentang properti dan metode. Nah, apa itu? Properti itu merepresentasikan data atau keadaan dari sebuah objek. Kemudian variabel yang ada di dalam objek. Dan sama seperti variabel, di dalam PHP juga ditambah visibility. Visibility itu ini loh yang public. Kan kemarin kan di video sebelumnya saya sempat mencontohkan properti ya, itu kan ada public, ya ada public, terus ada private. Nah, itu yang disebut dengan visibility. Nah, metode itu apa? Metode itu merepresentasikan perilaku dari sebuah objek. Function yang ada di dalam objek, kemudian ya sama eh, dan sama seperti function di dalam PHP, ditambah juga visibility di depannya. Oke, kita langsung coba aja. Ini contohnya nih, ada mobil ya. Properti itu datanya. Jadi mobil itu kan ada namanya nih, ada merek, ada warna, atau jumlah tempat duduk, misalnya seperti itu. Nah, metodenya itu perilaku, perilaku dari sebuah mobil. Nah, misalnya belok kanan, belok kiri. Nah, itu kan perilaku dari sebuah mobil ya. Atau tambah kecepatan, kurangi kecepatan gitu. Itu gambaran dari properti dan metode. Kita langsung contohkan nih, seperti apa nih cara membuat properti dan metode. Nah, ini file yang kemarin ya, file toko.php. Seperti yang saya contohkan sebelumnya, kita langsung aja praktek dengan menggunakan project yang ingin project yang teman-teman ingin buat. Ya, di sini saya buat toko, kelasnya barang. Untuk membuat properti itu tuh di dalam kelas ya, di dalam kelas jangan lupa tambah visibility public, kemudian nama properti. Nah, nama properti dari barangnya apa? Misalnya nama barang ya, titik koma. Nah, public lagi misalnya jenis barang. Ini salah satu contoh penulisannya. Tapi kalau ingin simpel, kita hapus saja pakai koma. Jadi public, nama barang, harga langsung deh harga, apa lagi stok misalnya, titik 2 koma. Dah hanya itu aja. Ini salah satu contoh penulisan. Nah, kita udah membuat nih ya. Nama barang, ini Indomie deh, mie instan. Ini kita ganti misalnya minuman gitu ya. Nah, di dalam kelas barang ini punya properti isinya nama, harga, stok ya. Di kelas barang ada nama barang, harga, stok. Kemudian kita buat objeknya namanya mie instan ya dari kelas barang. Nah, sekarang kita mau isikan data ke dalam properti ya. Dolar nama sama dengan ketik 2, misalnya Indomie, harga sama dengan 2.500, stoknya misalnya 500, save. Coba kita run. Oh, masih error, variable Indomie. Oh ya maaf, tadi kita ganti di sini mie instan ya. Ini masih Indomie di sini ya. Coba kita run. Nah, di objek barang, nama barangnya itu
Indomie ya. Stringnya 7. Harga 2.500. Stoknya 500. Nah, gitu. Kita buat kelas barang, kemudian kita membuat properti. Properti itu tadi properti itu apa ya? Keadaan dari barang tersebut. Nah, kan barang itu ada nama barang, harga, stok gitu kan. Nah, kemudian kita buat objeknya nih. Objeknya itu mie instan. Nah, kita isikan datanya, kemudian kita run. Kita vardam dulu biar tampil, maka akan tampil seperti ini. Oke, itu untuk membuat properti. Sekarang gimana nih cara membuat metode? Oh ya, untuk penulisannya jangan lupa ya, penulisan properti visibility dulu, public, private gitu misalnya. Kemudian nama variabelnya di sini jangan lupa ada dolar di belakang. Dan penulisannya jangan lupa nggak boleh ada spasi. Gitu. Kalau misalkan angka kayak gini, ini bisa dihapus. Ya kalau pakai petik nanti ke deteknya sebagai string. Kalau kayak gini kan nggak, coba ya kita run nih. Nih, integer, integer ya kan. Nah, lalu gimana nih cara membuat metode? Untuk metode itu dibuat di dalam kelas. Jangan lupa visibility dulu, kemudian function, kemudian misalnya nama metodenya apa nih? Cetak, misalnya cetak barang. Oke. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin nampilin data yang di atas ini, nah yang pertama kita return dulu ya. Kemudian, nah di sini nih kita pakai $this arah panah. Kemudian kita misalkan bikin nampilin nama barang nih, nama barang, koma. Nah, kenapa harus pakai di sini? Nah, biar nama barang ini mengacu ke sini, gitu. Kalau hanya misalnya hanya dolar harga, nah itu maka variabel ini hanya digunakan di function ini aja, gitu. Nah, maka dari itu perlu adanya $this biar mengacu ke propertinya. Itu. Oh ini error, ada dolarnya salah tadi. Nah seperti ini. Save. Nah sekarang coba kita tampilkan nih. Kita nggak usah pakai vardam. Kita punya objek namanya mie instan. Mie instan. Terus kita echo. Kita echo nama objeknya mie instan. Maaf, cetak barang. Gini ya. 3,2. Atasnya saya tambah echo lagi, misalnya data barang toko X, toko A misal. Oke, kemudian echo PR. Ini biar ganti baris ya. Save. Oke, kita run coba ya. Nah, data barang toko A, Indomie 2.500. Nah, kenapa hanya tampil 2 ini? Karena di dalam metode kita hanya nampilin nama barang dan harga. Di mana data barang ini ngambil dari sini, Indomie, harga ambil dari sini. Dari atasnya. Itu. Nah, sekarang gimana nih kalau teman-teman ingin buat produk yang lain nih? Ya, ini hapus dulu. Kita ganti mie instan harga 0, stok 0. Ya, kalau teman-teman ingin membuat produk baru, kita udah buat nih mie instan new barang.
di nama barang kita ganti nama barang gitu aja ya. Nama barang. Kemudian di mie instan ini, mie instan nama barangnya apa nih? Nama barang mie instan misalnya Indomie. Nah, kemudian data mie instan ini punya harga 2.500. Nah, kemudian mie instan ini stoknya misalnya 400. Oke. Nah, ini barang yang pertama. Kemudian kita mau nambah lagi barang yang kedua. Misalnya ini di copy aja ya. Apa? Copy aja. Kita bukan buat mie instan tapi misalnya makanan, minuman aja minuman. Minuman. Kita ganti minuman. Nama minumannya apa nih? Misal Aqua. Harga Aqua misalnya 3.000, stoknya 500. Nah, data barang toko A, kita mau nampilin mie instan sama mau nampilin minuman ya, minuman. Cetak barang. Nah, di metode cetak barang ini kita tambah lagi $this, yaitu stok. Nah, jadi kita udah ada dua objek mie instan minuman. Coba kita run. Nah, tampil nih Indomie Aqua. Oh, biar rapi, misalnya di sini kita beri garis, kita beri ganti baris PR. Nah, data toko A, Indomie, harga barang stok, Aqua, harga barang stok. Gitu. Kalau mau rapi, misalnya sini barang sama dengan, maaf, nama barang ya. Nama barang, kemudian harga, kemudian stok. Nah, kan agak rapi lah. Oke, sip ya. Gimana? Masih belum paham? Masih bingung? Jadi kesimpulannya tuh gini nih. Ya, di sini kita membuat properti ya, keadaan dari kelas tersebut ya, dari barang tersebut. Ada nama, harga, stok. Nah, di sini kita membuat metode. Nih. Metode cetak barang. Nah, untuk penulisannya jangan lupa ya ada dolar di belakang, nggak boleh ada spasi, gitu. Dan di metode harus ada function juga, ada visibility juga, public kalau di sini. Nah, lalu gimana cara nampilinnya? Nah, teman-teman buat objek dulu nih. Ini ada dua objek. Nah, objek mie instan sama objek minuman. Mie instannya Indomie, minumannya Aqua. Nah, kemudian ditampilin, kita tampilkan objek mie instan gitu. Nah, bentuk cetaknya seperti ini. Nama barang, nampilin nama barang dari sini, harga, nampilin harga dari sini, stok dari sini. Dan jangan lupa ada this-nya. Ada $this, biar dia ngambil variabel yang ada di kelas gitu. Bukan variabel yang ada di function itu sendiri. Nah, sebenarnya cara seperti ini cukup ribet karena data barang kan banyak banget tuh ya. Mungkin mie instan ada banyak merek gitu kan. Itu sangat ribet. Nah, tapi itu bisa diringkas. Nanti teman-teman bisa menuliskan isinya di dalam parameter. Nah, cukup ditulis di parameter dalam kelasnya gitu. Nah, itu nanti akan kita pelajari di video berikutnya, yaitu constructor method. Jadi siap-siap aja. Intinya kalau bingung bisa diulang-ulang gitu, atau mungkin cari referensi lain. Nah, terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan aja. Saya minta maaf jika penjelasan saya kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.